Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Bella Dawiyapati. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis sebuah rancangan undang-undang yaitu tentang kesetaraan dan keadilan gender berdasarkan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan legal drafting. Dalam analisis ini saya akan mengidentifikasi beberapa bagian RUU yang menurut saya masih memiliki kekurangan dan memiliki kekurangan dari segi teknik penyusunan. Kemudian saya akan memberikan alasan serta ulasan perbaikannya. Baik, sebelumnya teman-teman bisa terlebih dahulu mendownload atau membuka naskah rancangan undang-undang tentang kesetaraan dan keadilan gender agar supaya teman-teman bisa memahami atau melihat secara langsung bagian-bagian mana saja yang kurang di samping saya menjelaskannya nanti. Nah, perlu teman-teman ketahui tentang sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan itu sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tepatnya di dalam lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang terdiri dari 4 bab dan 284 petunjuk. Nah, di petunjuk-petunjuk itu di bagian bab 1, kerangka peraturan perundang-undangan itu mencakup beberapa bagian. Yang pertama itu ada judul, terus yang kedua ada pembukaan. Nah, di dalam pembukaan ini juga dicantumkan beberapa bagian juga. Yang pertama harus ada frasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan. Terus yang ketiga ada considerance, terus dasar hukum dan diktum. Lalu di bagian berikutnya, di bagian batang tubuh, itu ada ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana jika diperlukan, terus juga ada ketentuan peralihan jika dibutuhkan juga, dan ada ketentuan penutup. Lalu selanjutnya penutup, penjelasan jika diperlukan, dan lampiran jika diperlukan. Baik, teman-teman silahkan buka naskah rancangan undang-undang tentang kesetaraan dan keadilan gender. Nah, di situ di bagian judulnya ditulis Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tahun sekian karena memang belum disahkan tentang kesetaraan dan keadilan gender. Nah, di sini penulisannya sudah sangat baik sekali, ditulis dengan seluruhnya huruf kapital, bold, dan di tengah margin. Ini sudah sangat baik sekali, tidak ada kendala di sini. Lalu di bagian pendahuluan, di mana sesuai ketentuannya itu terlebih dahulu dicantumkan frasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di dalam naskah tersebut juga sudah dituliskan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, ditulis dengan huruf kapital, bold, dan di tengah margin. Ini benar sekali. Terus dilanjutkan dengan jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan, yaitu dituliskan Presiden Republik Indonesia. Lalu kita ke poin considerance. Nah, considerance itu harus diawali dengan kata menimbang, dan di sini juga sudah dicantumkan kata menimbangnya. Hanya saja teman-teman bisa lihat di bagian huruf B yang dimana ditulis bahwa untuk melindungi dan menjamin hak setiap orang dari perlakuan diskriminatif diperlukan upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Nah, teman-teman perlu garis bawahi kalimat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Nah, di sini menurut saya agak kurang. Mengapa? Karena belum mencerminkan unsur sosiologi secara jelas. Karena perlu teman-teman ketahui, berdasarkan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, konsideran harus memuat alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis secara berurutan. Nah, saran dari saya, tambahkan uraian mengenai kondisi nyata di masyarakat yang menunjukkan masih ada diskriminasi gender sehingga alasan pembentukan rancangan undang-undang ini menjadi lebih kuat. Lalu masih dengan konsideran, kita lanjut ke poin C-nya, di mana dituliskan bahwa masih terdapat kesenjangan dan ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan yang menjadi kendala dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Nah, kalimat ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan. Nah, ini menurut saya masih terlalu umum karena hanya menyebutkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan tanpa menjelaskan bentuk atau kondisi yang melatar belakanginya. Selanjutnya kita ke bagian dasar hukum, di mana di dalam rancangan itu dicantumkan ada pasal 20, pasal 21, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini sebenarnya sudah sangat baik sekali. Hanya saja kalau kita kembali kepada judulnya, yaitu tentang keadilan gender, yang dimana dia masih terikat secara langsung dengan hak asasi manusia. Mengapa tidak dipertimbangkan untuk menambahkan dasar konstitusional lainnya? Mungkin bisa saja pasal 28D atau pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 yang masih berkaitan langsung dengan hak asasi manusia. Selanjutnya kita ke bagian batang tubuh. Nah, di bagian batang tubuh ini yang paling utama yaitu ada
ketentuan umum. Nah, ketentuan umum ini dia mendefinisikan apa saja yang mau dibahas di dalam undang-undang tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat terkait definisi gender itu sendiri, di mana di dalam undang-undang dia menyatakan bahwa gender merupakan perbedaan perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya. Nah, menurut saya definisi ini masih sangat singkat sekali, sehingga dia masih bisa berpotensi menimbulkan multitafsir. Nah, di dalam teknik legal drafting, setiap definisi harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Oleh karena itu, definisi tersebut sebaiknya diperjelas agar memberikan kepastian hukum. Selanjutnya kita ke bab 2, hak dan kewajiban. Tepatnya di pasal 4, bisa dilihat bahwa dijelaskan setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil melalui tindakan KKG di bidang kewarganegaraan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Nah, poin-poin di bidangnya ini tidak saya permasalahkan. Hanya saja pada istilah kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil, ini menurut saya masih terlalu umum karena dia tidak menjelaskan batasannya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya norma tersebut dapat menimbulkan berbagai penafsiran ketika diterapkan. Sebaiknya rumusan pasal dibuat lebih spesifik sehingga memenuhi asas kejelasan rumus. Oke teman-teman, kita turun lagi ke pasal 18. Nah, di sini dijelaskan setiap orang berinisiatif untuk membangun relasi sebagai mitra yang sejajar antara bla 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 selanjutnya. Nah, ini saya tidak permasalahkan di bagian poin-poinnya. Kembali lagi yang saya permasalahkan di sini adalah kalimat atau katanya. Nah, di sini dia menggunakan kata berinisiatif. Nah, menurut saya penggunaan kata tersebut kurang tepat dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Mengapa? Karena tidak menunjukkan apakah ketentuan tersebut merupakan hak, kewajiban, atau sekedar anjuran. Agar norma memiliki kepastian hukum, sebaiknya digunakan istilah yang lebih tegas. Mungkin bisa saja menggunakan istilah wajib, berhak, atau berkewajiban sesuai dengan maksud pembentukan undang-undang tersebut. Nah, mungkin itu beberapa hal dari bagian batang tubuh yang bisa saya jelaskan karena ada beberapa kalimat di dalam pasal-pasal yang mungkin saja bisa menimbulkan multitafsir sehingga harus lebih diperjelas lagi. Selanjutnya kita ke bagian yang paling akhir, yaitu di bagian penjelasan. Nah, pada bagian penjelasan ini masih terdapat beberapa pasal yang hanya diberikan keterangan cukup jelas. Padahal kalau teman-teman baca seluruh naskahnya, teman-teman akan menemukan beberapa istilah penting yang seharusnya diberikan penjelasan yang lebih lanjut agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Sehingga menurut saya, penjelasan yang lebih rinci akan membantu masyarakat mampu maupun aparat penegak hukum dalam memahami maksud dari ketentuan tersebut. Baik, mungkin itu beberapa bagian yang bisa saya analisis mulai dari judul hingga ke penjelasan tadi. Menurut saya dapat disimpulkan bahwa rancangan undang-undang kesetaraan dan keadilan gender ini sudah disusun dengan sistematika yang sangat baik sekali. Namun bisa diperkuat lagi, terutama masih terdapat beberapa kalimat atau istilah yang mungkin kedepannya bisa menimbulkan multitafsir di kalangan para ahli hukum maupun para penegak hukum, sehingga bisa disempurnakan lagi pada kejelasan rumusan, penggunaan istilah, serta penyusunan penjelasan agar memberikan kepastian hukum dan meminimalkan multitafsir. Demikian paparan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.